Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Filsafat Pendidikan kelas PAIH semester 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Syarifah Nazihah, dan Saudari Cynthia Dewi Pratama akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang filsafat pendidikan modern. Bab yang akan kami bahas yaitu yang pertama, filsafat pendidikan pragmatisme, yang kedua, filsafat pendidikan eksistensialisme, dan yang ketiga, perbandingan filsafat pragmatisme dan eksistensialisme ditinjau dari ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan pragmatisme. Definisi filsafat pragmatisme. Pragmatisme lahir di Amerika yang terkenal dalam kurun waktu 1 abad terakhir. Secara bahasa, pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang memiliki arti tindakan atau aksi. Jadi, pragmatisme secara kebahasaan berarti pemikiran atau aliran filsafat tentang tindakan atau aksi. Aliran filsafat ini menyatakan bahwa benar atau tidaknya suatu teori bergantung pada bermanfaat atau tidaknya suatu teori tersebut dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ukuran suatu kebenaran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasilnya dalam memajukan hidup. Benar atau tidaknya suatu pemikiran, dalil maupun teori dinilai atas dasar manfaatnya dalam atas dasar itu. Tujuan manusia berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidupnya lebih maju dan lebih berguna. Sebaliknya, sesuatu yang menghambat hidup manusia adalah salah atau tidak benar. Tokoh-tokoh dalam aliran pragmatisme antara lain Charles S. Peirce, William James, John Dewey, dan George Herbert Mead. Implikasi filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Yang pertama, pengalaman sebagai dasar pendidikan dan tujuan pendidikan. Pengalaman ialah pokok atau dasar, karena pengalaman adalah hasil dari pengaruh timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Dalam pandangan Dewey, pengalaman adalah basis dari pendidikan. Dalam terminologinya, pengalaman merupakan sarana dan tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Substansi inti dari pendidikan tidak terdapat dalam usaha menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Pengalaman yang diperoleh di sekolah harus diarahkan pada tuntutan masyarakat ke depan. Maka dari itu, penentuan pengalaman di sekolah harus direncanakan dengan melihat kebutuhan masyarakat ke depannya. Hasil pengalaman di sekolah ini kemudian melahirkan potensi bagi masing-masing peserta didik yang akan berguna bagi peserta didik ketika menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan kemudian memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, pandangan tentang peserta didik. Menurut pragmatisme, subjek didik bukanlah pribadi yang pasif. Ia adalah manusia, makhluk hidup, yang bertumbuh kembang dengan dan dalam interaksi secara aktif dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Realitas bagi pragmatisme juga bukan sesuatu yang mati dan tidak dapat berubah, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus berubah. Pendidikan harus berpusat pada kondisi konkret subjek didik dengan minat, bakat, dan kemampuannya serta peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendidik haruslah senantiasa siap sedia untuk mengubah metode serta kebijakan perencanaan pembelajarannya seiring dengan perkembangan zaman yang erat terkait dengan kemajuan sains,
dan teknologinya, serta perubahan lingkungan hidup tempat pembelajaran dilaksanakan. Menurut sudut pandang epistemologi kaum pragmatis, siswa adalah seseorang yang memiliki pengalaman. Ia seorang individu yang berpengalaman serta mampu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan situasi problematik. Siswa belajar dari lingkungannya dan menjalani berbagai konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Yang ketiga, pandangannya tentang peran guru. Menurut kaum pragmatis, seorang guru ialah orang yang menasihati dan membimbing aktivitas-aktivitas siswa, dan guru menampilkan peran ini di dalam konteks dan dengan keuntungan pengalaman yang lebih luas. Yang keempat, pandangan tentang kurikulum. Kaum pragmatisme berkeyakinan mengenai perlunya menempatkan siswa, kebutuhan, serta minatnya sebagai sesuatu yang sentral. Mata pelajaran seharusnya dipilih dengan mengacu pada kebutuhan siswa. Selain itu, kurikulum seharusnya tidak dibagi ke dalam bidang mata pelajaran yang bersifat membatasi dan tidak wajar. Yang kelima, pandangan tentang metode pendidikan. Menurut kaum pragmatisme, metode pendidikan adalah upaya menanamkan suatu disiplin, tetapi bukan otoritas. Metode pengajaran dengan disiplin berarti seseorang itu mengarahkan pelajaran dengan disiplin. Cara yang dapat ditempuh adalah: yang pertama, semua paksaan harus dibuang. Guru harus membangkitkan impuls anak didik sehingga timbul kekuatan internal untuk belajar mencapai ketuntasan. Yang kedua, agar dapat muncul minat, guru harus intim dengan kecakapan dan minat setiap murid. Tidak ada minat universal, maka minat dan kemauan terhadap pelajaran pun berbeda-beda. Dan yang ketiga, guru harus menciptakan situasi di kelas sehingga setiap orang turut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Metode pendidikan seharusnya berpusat pada memberi siswa lebih banyak kebebasan memilih dalam mencari-cari situasi belajar berpengalaman yang akan menjadi paling bermakna baginya. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Yang pertama, definisi filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan atau eksistensinya. Eksistensialisme lahir karena ingin menempatkan kembali diri manusia pada tempat yang sebenarnya. Manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Eksistensialisme berasal dari pemikiran Søren Kierkegaard dan tokoh-tokoh lainnya yang ikut berkontribusi pada aliran eksistensialisme ini, antara lain Martin Buber, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Karl Jasper, Paul Tillich, dan lain sebagainya. Eksistensialisme menggambarkan manusia sebagai makhluk yang ada di dunia, yang memiliki tanggung jawab atas definisi dirinya berdasarkan pada penekanan subjektivitas manusia, kebebasan pribadi, serta tanggung jawab individu. Pencarian keaslian dilakukan dengan kesadaran bahwa dialah yang membuat nilai-nilainya sendiri dan menciptakan esensinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Implikasi filsafat eksistensialisme dalam pendidikan. Eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia, respek terhadap individu yang unik pada setiap orang. Yang kedua adalah perbandingan filsafat pragmatisme dan eksistensialisme ditinjau dari ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan aksiologi pendidikan. Filsafat pragmatisme ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Secara ontologi pendidikan suatu proses menumbuhkan, kembangkan, dan membimbing berkesinambungan potensi manusia. Yang kedua adalah filsafat pragmatisme ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Pandangan ontologi eksistensialisme, masalah ontologis berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang erat kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan yang menjadi acuan perumusan tujuan yang lebih bertumpu kepada pemenuhan umum.
Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.